Teman-teman, masih bersama Tunas Harapan Indah Soccer Academy. Kali ini kita akan kedatangan Wadan Ramil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini beliau sudah datang. Beliau Ya, Bapak. Mohon maaf ini saya ngerepotin. Siap, Mas. Soal aja, Pak. Moga-moga. Siap, siap. Sendiri berdua. Berdua aja, Pak. Enggak, Kak. beliau adalah Bapak Wadan Ramil, Moga. Wah, malah ngerepotin, Pak. Santai-santai. 02 Tarumajaya. Dan beliau adalah Bapak Parmadi, salah satu pembina dari lapangan sepak bola Tisa. Baru pertama komandan Kewiyari. Baru ini, Pak. Saya sengaja emang Iya, pengen iya, iya. soal sama Bapak. Iya. Ini Malah saya harus soal, Pak. menjelang akan digelarnya Saya ke Tudes Festival Piala Dandim 2023. Kan belum tahu juga sini, Pak. biasanya perlu memahami juga kontur tanah kita di sini. Jadi untuk rencana Dandim Cup itu udah ready, Pak ya? Sebenarnya kita siapkan jadi kemarin hari Minggu Pak Permadi pimpin rapat kita bahas masalah persiapan juga pesertanya juga mungkin hal-hal non teknis lain masalah apa namanya pengkoordinasian yang akan disilakan Mantap ini, Pak. ya biar best ya. Kayu jadi Jarang biasanya ada piala kayak gini. Ya kan? Pak Permadi nyari kecewa di mana nih? Ya di mana, Pak? Ini pesan di mana? Kasih Biasanya piala-piala yang ini, Pak. Iya. Ini kan lain ini. yang umum biasa. Nah, ini lain daripada yang lain ini. Unik Pak. Nah, Kemarin pernah juga kita pesan di Jepara Pak, pemandangannya. nah. Ya kurang lebih sama, jadi kurang lebih unik sih pemandangan dengan sistem begini. Karena yang biasa itu kan sudah standar banget, sudah biasa yang barang jadi. Bagus lah. Unik. Ini bisa kita pesan juga, misalnya kalau mau temanya tertentu bisa kita pesan. Tapi perlu waktu Pak. harus desain. Desain dulu. Iya. Jauh-jauh ya. Iya, artinya nggak menutupi waktunya ini. Betul. Iya, iya. Jadi rencana itu nanti berapa tim, Pak? Paling tidak 16 kali 3 ya. 16 kali 3 jadi mungkin 48. Bisa tuh 2 hari selesai. 2 hari. Saya. Jadi U8 ini kan paling 2 lapangan, 10 lapangan, kita ada total ada 5 lapangan sebenarnya. 5 lapangan. Ini dibagi 4, terus yang sintetis sana komandan. Terus yang di bawah ini juga kalau misalnya memang mau dipakai juga kita ada. Jadi lapangan besarnya dibagi Bagi empat. empat, bagi empat. Bagi empat. Kalau untuk kategori usia anak-anak sebenarnya, kalau untuk usia 10 dan 8 itu 30 20 sebenarnya ya. Ukurannya 30 20. Untuk yang usia 10 itu 30 40. Nah, untuk usia 12 itu 40 60 ukurannya, separuh lapangan. Iya. Misalnya selesai. Jadi kalau 12 itu kan mungkin 2 lapangan. Ini yang ini dibagi 2 aja. Dia kan 9 lapangan. Jadi sampai penuh. Kalau penuh bisa sampai besoknya harus selesai. Misalnya selesai. Ya, mudah-mudahan. 2 hari. Nah, kemarin Pak Parmadi udah ngirim ini Layarnya. layar ke saya, itu saya laporkan ke Pak Nadiem. Nah, terus Pak Nudidi Bedrin itu kan Siap. namanya. Betul. Nah, sudah saya laporkan dan Pak Nadiem berkenan. Nanti mudah-mudahan pas pelaksanaan nanti nggak ada kendala, maksudnya nggak ada perbarengan waktu dengan kegiatan Bapak Nadiem. Bapak Nadiem berkenan untuk hadir nanti. Kita makanya perlu garis komando juga biar semuanya dari atas ke bawah sampai ke kami panitia di bawah ini miskomunikasi. ya tidak ada Yang penting dari bawah isu. disiapkan saja nanti Iya. pelaksanaannya di sini kan. Baik. Untuk- Nanti perlu mengundang-undangin kan Pak dari Muspika gitu. Iya, makanya mungkin nanti yang undang apakah dari Pak Dan Ramil atau dari Kodim ya? Atau dari Yang undang dari Dan Tamil lah. iya, yang Muspika kecamatan ini mungkin Muspika cara saya aja. ini
Mungkin kalau mau ngundang level mungkin kabupaten ya mungkin dari apa namanya, dari Kodim mungkin, misalnya PJ Bupati mau mereka undang atau siapa ya, Oh gitu ya. kita nggak tahu. Biasanya kalau yang sudah-sudah bagaimana Pak? Kalau kita belum pernah yang setingkat kabupaten itu kita belum pernah. Baru kali ini, baru kali ini. Kalau kemarin setingkat dan Ramil ya kan, setingkat dan Ramil kemarin kita Muspika kita undang, gitu kan. Tapi kalau untuk setingkat kabupaten, levelnya kabupaten kita belum pernah. Coba saya mencari tahu masalah yang pernah menyelenggarakan tingkat kabupaten, khususnya yang Iya, sepak bola anak-anak. anak-anak. Kerawang kemarin. Mungkin Stafter Kodim, dan yang pernah menyelenggarakan itu Piala Dandim itu Stafter Kodim. Oh gitu. Ya, kalau staf Yang kodim kan saya koordinasi lah. ya, makanya itu saya bilang ada hierarki yang Kalau yang dari luar, siapa tahu kemarin ada event di luar, ingin tahu gitu loh Pak. betul betul. Terakhir Karawang itu ada kan, mungkin bisa kita cek sama panitia waktu itu, dan Ramil dan tim datang terus mungkin beberapa pihak yang terkait. Coba dikoordinasikan Pak, ya, ada dikomunikasikan sana. Siap, nanti kita cek. Nanti biar kita di sini nggak dadar juga, nggak meraba-raba. nggak nanti meraba-raba, udah yakin gitu loh. Pak Dandi bilang mana kiri kanan Iya. misalnya PJ bupati atau perwakilannya kan ya biasa kan istilahnya kayak Muspika kecamatan kan bapak juga ada timnya. Nah, kalau memang perlu kita undang, apa cukup dari Muspika saja nggak apa-apa. Coba makanya kita cek nanti di tempat lain gitu Pak, yang pernah mengadakan selevel ini gitu. Siap, nanti kita cek. Oke. Kira-kira tamu-tamu undangan terutama yang VIP artinya mungkin yang undangan dari level Kodim lah mungkin. Kalau Koramil kan istilahnya dari dan Ramil yang bisa paham. Ramil kan Siapa saja. jadi camat, Sama. kepala desa, lurah. Sama dari koordinasi nanti nah, koramelan aja jangan undang. Sebenarnya bisa juga artinya dari ketua panitia Pak Parman mengundang, artinya mungkin mengetahui dari pihak Kodim misalnya. Oh gitu. Kalau ini ya, Ya makanya kalau sekarang ini kan saya orang baru Pak nih. Ya. Belum pernah menyelenggarakan hal seperti ini kan gitu. betul. Lebih ke pengkoordinasian komandan. Jadi kan artinya di hierarki militer ini kan jelas. Kalau kami sipil ini kadang melompat-lompat. Jadi yang kami nggak mau artinya alas sipil yang berjalan gitu kan, sebenarnya kan hierarki aja. Kalau misalnya di pengalaman dan Ramil Cup 2 kali kemarin kan semua Muspika di Koramil termasuk kepala desa. Itu pasti itu. Tapi ya, dalam kenyataannya ya walaupun cuma 1 orang 2 orang yang datang yang hadir, Oh nggak masalah, yang penting kita udah ada itikat baik Itu kan baik. untuk mengundang Betul. pejabat itu gitu. Pejabat. Masalah nggak hadir ya mudah-mudahan bisa hadir Betul. kan gitu. Namanya diundang ya mudah-mudahan bisa hadir. Kalau nggak ada kendala yang sangat urgent sekali mungkin bisa hadir. Biasa karena bentrokan aja. Kalau nggak ada jadwal yang bentrok kemungkinan bisa hadir. Taktis sih lebih awal mungkin undangan 2 minggu sebelum acara udah kita sampai. Ya 1 minggu lah, terlalu jauh. Terus jauh juga. Oh. 1 minggu. Biar nggak terlalu lama juga lupa lagi. Lupa nanti kalau terlalu lama lupa Pak undangan. Wah, numpuk-numpuk. Numpuk soalnya gitu kan. Yang mana ya semua penting. Enggak, ini, biasanya gitu kan. kalau udah masuk duluan Pak, oh mati diagendakan duluan ini kan gitu Pak. Istilahnya kalau udah ada di daftar agenda kan ini, kalau udah numpuk gitu yang kadang apalagi kayak bapak ini undangan dari mana saja gitu kan. Kalau seperti dan Nabil nggak begitu sibuk banget lah Pak. Iya. Dan Din yang sibuk. Tapi mestinya Koramil juga sibuk karena banyak saja kegiatan warga, Iya. kepala desa yang apa namanya butuh support, paling tidak hadir biasanya. Iya. Memberikan satu nuansa. Iya, karena saya orang baru juga Pak, jadi belum begitu padat juga. Iya, iya. Apalagi persiapan ini kan
baru Maulid ini baru banyak kegiatan kali ya yang datang. Maulid besok hari apa? Minggu depan. Tanggal 28 juga. Tanggal 28 hari Kamis minggu depan. Ini nanti Kita insya masih Allah, sebulan lagi. insya Allah pas pelaksanaannya pemain timnas akan hadir di sini kan. Merkia Leandri insya Allah hadir. Ya, bagus lah untuk memotivasi anak-anak ya. Ya, tambah semangat gitu kan. Istilahnya juga itu tadi menularkan satu spirit. Rencana datang pagi ini tadi telepon saya bilang orang-orang mau tengok lapangan, saya bilang saya mau ke sana. Oh enggak, aturan tadi Biasanya ibadah. Pak. Udah ya tadi tadi saya mau ke sana komandan. saya aja ke sini. Saya biar tahu lokasi ini, Pak. Lapangan Jadi bentuknya ya seperti ini dan hasil ibaratnya kerja keras kita. Alhamdulillah. Udah luar biasa ini, Pak. Luar biasa. ini kita dikira orang gila jadi Gila maksudnya orang yang mau menyiapkan ini orang-orang gila kita nggak tahu bola, nggak bisa main bola dan nggak tahu ilmu bola, tapi bisa jadi lapangan bola. Itu namanya kepedulian kepada remaja apa? Generasi muda, Pak. jadi istilahnya lebih ke artinya kepedulian. Nah, kepedulian. Dan ini gerakan secara kolektif. Nah, beliau motornya lapangan ini termasuk di belakang. Jadi saya juga ya mensupport dikit-dikit lah. Karena sini juga di luar. Nah, makanya kita dukung juga lah, Pak, untuk proses ini. Nggak ada kendala ya, Bapak ini ada laporan, kalau ada apa kan ya. Gitu. Luar biasa kan. Ya, hal-hal seperti ini perlu kita dukung, Pak. Maksudnya untuk generasi Generasi muda yang akan datang gitu loh. betul. Dan spirit kita ini gitu, Pak, mengalihkan anak-anak dari kegiatan kurang positif. Iya. Gadget, terus terjadinya apa namanya perkotaan-kotaan. Jadi ini lebih universal. Iya, kalau dikasih kegiatan seperti ini kan positif ini kegiatan ini. Main bola. Dan terutama anak ini udah mulai pengkotak-kontakan entah itu teknik agama dengan olahraga ini kan universal. Iya. Jadi kita bisa lebih cair dan mereka saling kenal walaupun beda warna kulit ataupun apa, mereka tetap bahwa mereka sama. Iya, di sana itu anak-anak kecil bisa menyalurkan bakatnya. Gitu. Bakat. Itu dia. Pastinya arahnya ke sana. Iya. Karena anak yang memang pas passionnya bola dia akan dapat satu ruang. Iya. Nah, kadang Apalagi dari kecil kan Iya. pasti wah usia ada nggak 6 itu tahun? peluang nih, Pak, Iya. bagi anak-anak untuk generasi muda lah ya. Ini saya kira kita secara kolektif di sini memberi ruang yang cukup ya untuk mereka memulai dan berkembang. Itulah saya angkat dua jempol pada Bapak nih Bapak-bapak semua juga. Jadi, makasih Bapak Mas. yang bisa mengupayakan hal-hal seperti ini kan ini demi anak-anak muda ke depan. Betul. Iya. Makanya kadang saya sama orang tua bahwa ya kami mengorbankan banyak hal tanpa mesti siapa yang akan bayar kami tidak. Kita cuma mau dimanfaatkan dengan baik. Hargai semua apa yang ada di lapangan ini itu anak-anak. Saya bilang. Kita nggak usah terlalu ego sebagai orang tua mau gini gitu kan. Kita bukan anak barang-barang segitu. Karena ini kerja keras banget. Ya otomatis kan secara nggak langsung sekarang kan udah difasilitasi sama Bapak sama tim ya Sama yang ada tim. di sini, ya tinggal menjaga saja. Nah, ya perlu menambah kan gitu kan. Ya, mereka secara kolektif juga kalau kita butuh support mereka bantu. Ya tinggal kita juga aja misalnya gerakan-gerakan si kayak misalnya kesehatan toilet Ya namanya kita udah dibentuk begini, nggak menutup kemungkinan Pak nanti 10 tahun yang akan datang pemain-pemain dari sebelah sini bisa jadi pemain nasional kan gitu. Amin. Mungkin dan kita terakhir kemarin kita ikut Liga Top Skor usia 18. Kita kebetulan baru pertama kali ikut Liga Top Skor. Itu kita langsung dapat juara 3. Udah bagus itu. Nah, untuk pemainnya sementara ini pemain kita ini yang satu di Keparan U20, terus 2 di Pon Jabar,
terus 3 di apa namanya PSB Bogor Liga 3. Satu lagi di Rans U18. Jadi alhamdulillah artinya outputnya dari tim Liga Top Sparrow. Sebenarnya kita juara 3 di wilayah Jabodetabek. termasuk Serang, Iya. Sukabumi kita. Itu luar biasa tuh. Mewakili Bekasi harusnya Kabupaten Bekasi. Ya kan yang dibawa akhirnya kabupaten kan, meskipun merintisnya di Tarumajaya, di pinggiran Tarumajaya, tapi mengangkat nama kabupaten. Ya, mau tidak mau artinya kita berada di wilayah ini hanya angkat Bekasi. Nggak menutup kemungkinan Pak, setelah kita ngangkat nama kabupaten, di event-event yang akan datang bisa naik lagi provinsi, kan gitu. Betul. Itu apa namanya, tanpa kita minta, kalau itu terus terjadi akan bergulir. Iya. Kayak misalnya kemarin dan Ramil Cup, alhamdulillah 2 kali kita adakan. Gemasnya luar biasa, banyak anak-anak yang datang dari sekitaran Tarumajaya. Dan tingkap nanti kalau alhamdulillah sukses ini kan gemasnya semakin gede dan akan menjadi satu apa namanya, mungkin kiblat pembinaan. Ke depan target kita menjadi satu kiblat pembinaan sepak bola ini. Artinya Bekasi dan sekitarnya sih. Jadi kalau orang nyari pembinaan yang punya satu mutu, ya mungkin datanglah ke kita. Ya. Jadi di sini juga kita karakter jadi bukan cuma sportivitas, ya kualitas itu juga satu program yang kita lakukan. Jadi karakter building Pak, karena kalau kita lihat anak-anak ini kadang kita jejali di rumah pesan-pesan ini kadang dia lebih melekat kalau disampaikan pasti di lapangan. Iya, makanya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini bagus sekali ya. Makanya alhamdulillah dengan adanya tim Bapak yang ada di sini bisa untuk memotivasi anak-anak, terutama anak usia dini ya. Betul, usia dini. Nah, usia dini ini bisa, memang mainnya anak-anak ini kayak gini pasti senang dia. Senang. Jadi, Meskipun nggak punya bakat, dari kecil bisa tumbuh bakat, tumbuh bagus. kan gitu. Jadi pada dasarnya kan dari yang saya pahami setiap anak ini memang udah punya bakat dasar. Tinggal mereka tekun Berlatih. berlatih. Ah, gitu. Berlatih. Jadi yang saya bilang semua anak-anak punya bakat. Ada memang bakat alamnya memang sangat kuat. Ada mungkin yang 40%. Tapi kalau dilatih 40%. Ya, makanya dengan adanya bakat alam itu kalau kita bimbing, Iya. kita latih secara rutin terus menerus, ya kan, otomatis akan berkembang. Pak. Berkembang. Ah. Betul. Dan itu udah kelihatan komandan. Jadi dari berbagai usia kita ada U8 ya, di dalamnya 8, 7, 6. Paling muda 6 tahun. Terus kita ada 9 satu kelompok usia. 10, 11. 10, 1, 11, 1, 12. Jadi kita ada paling tidak 6 kategori di sini. Dan total siswa kita ada 400. Alhamdulillah. Di dalamnya itu ada 2 cewek. Ada Jadi dua di- cewek. Jadi ada siswanya cewek juga. Ya, saya kira yang begini nggak bisa sendiri, harus kita datang ke kolaborasi, juga support dari bapak-bapak orang yang lain, itu sangat penting. Karena bapak istilahnya kayak butuh ketenangan Ya. untuk membina anak ini. Kalau tidak ada backup dari bapak-bapak Koramil atau Bambing salah macam juga, ya ada saja hal-hal yang non teknis bisa terjadi gitu kan. Kita alhamdulillah di sini aman. Istilahnya kalau ini Kodim, Koramil intinya mendukung lah Pak, dengan kegiatan yang sangat positif ini Pak. Kegiatan sangat positif, bermanfaat untuk masa depan anak-anak gitu. Betul. Kita lebih ke sana Pak. Artinya ya buat kita ini mungkin ya kita tinggal meneruskan apa yang kita kerjakan hari ini. Mereka ini masih tahu. Dan kita ya tanpa mesti harus mereka catat, ya kita memberikan kontribusi kecil dalam proses mereka berkembang. Ya, betul. Nanti yang kita coba buka ruang-ruang. Oke. Jadi kita selain jadwal latihan yang reguler Kamis, Sabtu dan Minggu, kita juga persilahkan anak-anak untuk silakan monggo, silakan kalau mau latihan tiap hari silakan kita buka. Nggak usah, jangan wah jadwalnya kan enggak, kita persilakan kalau yang mau Pak. latihan tiap hari, Siap. mau latihan tiap hari ya silakan gitu.
Dan kita kebetulan lapangan pure, bukan kita sewakan, tapi untuk anak-anak. Selain itu, di samping anak-anaknya bisa mengasah sepak bolanya, kita juga ada komunitas orang tua siswa. Dan orang tua siswa ini kita juga aktif komunitas. Jadi bahasanya bukan nyari juara, bukan nyari prestasi, udah telat kalau nyari prestasi. Dan jadi ibaratnya nyari keringat aja, kalau nyari keringat itu biasanya kita kasih kesempatan di minggu sore dia untuk latihan. Untuk latihan mau sparring mau apa itu kita waktu minggu sore kasih kesempatan ke orang tuanya. Jadi bukan hanya anaknya saja yang bisa olahraga, mengembangkan bakatnya, tapi orang tuanya juga bisa nyari keringat. Ini di tengah-tengah kegiatan kerjanya gitu kan, di minggu ada hiburannya deh. Bagus itu. Udah Pak, cukup Pak, nggak Pak? Ngopi nggak apa-apa. Ya di sini kopi ini salah satu pemersatu. Siap. Haha, Bang Lerby. Bang Lerby Aliatri. Selamat datang Bang Lerby. Pagi, Mas. Selamat. Pemain timnas. Ya, siap. Monggo Bang. Ayo Bang. Silakan Bang. Ayo. Beneran? Sini. Silakan. Kebetulan Bang Lerby ini support kita juga ya. Alhamdulillah. Ya, beliau ini sudah mau mengorbankan waktunya untuk mensupport anak-anak. Ada Mas. Dengan senang hati Pak. Biar adik-adik kita tuh bisa ngikutin. Amin. Kan gitu Mas ya? Itu tujuannya. Biar ngikutin kayak Mas kan gitu. Kopi hitam. Kopi Tisa. Kita di sini kalau minggu pagi kemana ngopi bareng. Pasti rame minggu pagi Pak ya? Rame Pak, jadi orang tua pada datang ini kita ngobrol, jadi nggak ada batas, maksudnya orang tua pengurus semua ya kita cair. Iya. Karena spiritnya emang harus kebersamaan. Yang bisa kita ngoyo Cukup, Pak, cukup. melakukan sendiri gitu. Cukup. Tinggal daerah mana Mas? Awal-awal saya tinggal di sini Pak, di apartemen ini waktu belum bisa jalan kan, pokoknya putus ini Pak, ACL saya. Cuma senang lihat anak-anak ini. Habis itu sudah 2 bulan saya bisa jalan, saya pindah sekarang di belakang pasar ya, depan pasar modern itu. Oh gitu ya. Nah, kebetulan fisioterapi kami di sana juga. Masih terapi kerja. Iya, masih ini mau terapi juga sebenarnya nanti. Tiap siang itu terapi. Dalam sehari berapa jam terapinya? Bisa 2 sampai 3 jam, bahkan bisa sampai hampir 4 jam. Karena sudah intensitas latihannya sudah mulai meningkat karena sudah proses pemulihannya sudah Itu cepat. cedera waktu main di mana? Waktu main di Bali United, Pak. Ya, enggak ada benturan, cuma tunggal doang. Cuma kita mau latihan finishing, cuma kontrol bola di saat syuting. Ya, karena ada memang masalah di kaki, pas agak jinjit sedikit dia langsung lepas tuh. Langsung. Ya, Patik mungkin istilahnya dari puluhan tahun main bola kan sudah tanpa sadar itu semua ternyata banyak yang tidak kita tahu ternyata Pak. Jadi ternyata tidak semua fisioterapi pun ternyata tahu itu. Dengan adanya kasus saya ini ternyata membuka mata mereka semua. Ternyata selama ini tuh banyak disepelekan. Bahkan sebelum saya cedera itu saya sudah sempat nanya, 3 bulan sebelum saya cedera saya sudah sempat nanya, ini kira-kira kalau saya paksa sprint ada bisa putus enggak? Saya sudah bilang enggak mungkin, dia bilang. Nah pas kejadian saya tidak nyalakan mereka, tapi saya diam aja, tapi dengan sendirinya otomatis mereka akan merasa, wah
analisis saya salah berarti selama ini. Nah, ternyata di sini kebetulan memang di sini visionya bagus sekali di Hop Visio di sini. Dia kasih program, dia kasih terapinya yang wah bagus, jadi proses mulainya jauh lebih cepat. Dalam seminggu berapa kali terapi? 6 kali. Oh, rutin tiap hari ya? Betul Pak. kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Mudah-mudahan cepat untuk normal kembali. Amin. Ya. Amin. Bisa mensupport adik-adik di sini lebih semangat lagi kan gitu. Iya. Ya Pak ya? Beliau udah 3 bulan lebih kayaknya. 5 bulan. 5 bulan. Support anak-anak di sini dan alhamdulillah anak semangat Pak. Alhamdulillah. Ya. Karena Itu nantinya biar ngikutin betul. beliau gitu loh, anak-anak itu. Kan gitu Mas ya? Iya, Pak. Butuh figur juga. Beliau datang dengan tanpa pamrih dan mendidik anak-anak. Dengan kedatangan Mas ke sini anak-anak udah wah bisa ceritakan di luar kan gitu. Iya kan? Semua minta tanda tangan. Iya iya. Kan gitu Mas. Satu kebanggaan. Iya, selalu kebanggaan itu Mas. Anak-anak wow, senang sekali pastinya. Tapi saking banyaknya anak-anak di sini Pak 400, malah masih ada yang nggak tahu. Dia tahu itu pada saat anak-anak di luar main bola, tim lain minta tanda tangan. Siapa gitu kan? Baru minta tanda tangan gitu. Padahal ada di luar mereka, jadi unik karena lagi banyak. Ya, jadi Insya Allah nanti ada waktu saya mampir ke sana deh. Saya masih di Tarumajaya. Ya. yang hubungi langsung pemain bola Oke. putri Semoga sendiri. nih ya, cepat sembuh ya putrinya ya. Si Selika yang pemain AS Roma Ya, itu, ya, yang timnas itu. Bang, aku punya adik cewek ini. Saya orang tuanya ingin carikan SSB di mana yang bagus, saya bilang. Cewek, sini datang aja. Iya, saya sudah bilang. Datang, kebetulan adik saya ini orang Bekasi. Nah, langsung dia bilang, nah di tempat abang itu kan sudah ada 2 cewek tuh. Bilang, suruh masuk dia. Saya sudah kasih tahu orang tuanya, suruh latihan di sini. Saya bilang. Lama-lama kebentuk satu tim. Lama-lama kebentuk satu tim itu. Kualitasnya anak itu bagus Pak. Memang dari segi pengalaman sama Leo jauh karena dia masih awal. Tapi dari cara dia main, wah ini anak ini prospek. Punya agility juga dia. Iya, dia bagus. Dia Visi bermainnya juga. stamina nya dia bagus. Si Andin ini main bagus Pak. Nah, usianya kan di bawah Cleo. Masih di bawah. Yes. Masih 2011 ya. Iya. Makanya ini kan si siapa? Si Sabrina sama si Sally kan sudah mulai sembuh dia. Saya ajaki. Sekali-sekali boleh. Iya, saya ajaki. Ayolah, kapan sudah sembuh? Ayo bang. Sudah, Bang Derby menyesuaikan jadwal kalian aja. Iya. Supaya dia tahu tuh kok bisa cewek bisa main bola. Bahkan dia juggling jago banget lagi. Nah, saya bilang, iya, ayo. Itu apa namanya? Skill shock. Iya. Anak-anak mungkin lihat selama ini cewek cantik, bisa apa ya kan? Oh, giliran ada cewek nih mainnya levelnya bukan tanggung-tanggung lagi, bukan Asia ini, Eropa sudah nih. Pemain cewek. Di sini ada Pak. Jadi kebetulan saya lagi terapi sama dia. Dia cewek, dia baru usianya baru 20 tahun atau 21 tahun. Dia di bawah 20 tahun dia. Dia main di AS Roma Pak di Itali. Cewek. Nah, dia kebetulan lagi cedera, terus saya bilang di tempat saya bantu pelatih adik-adik itu ada cewek juga, saya bilang ada 2 orang. Nah, dia bagus, saya bilang. Nah, saya ajaklah mereka ke sini kan, dan dia bersedia. Cuma dia bilang nanti diatur jadwalnya. Saya bilang ngikuti jadwal kamu aja. Kalau adik-adik di sini kan pasti ada terus kalau tiap sore, tapi tinggal diatur jadwalnya. Ngikutin jadwal dia ya. Ya mengikuti jadwalnya dia karena dia kan lagi persiapan juga Pak depannya. Dari sini kurang lebih 2 bulan dia langsung berangkat ke Italia lagi. Kalau yang satunya si Sabrina itu dia main di Liga Australia Pak. Cewek main tapi untuk sementara dia main di PON DKI nih sebentar. Cewek. Karena cewek ini pemain sangat terbatas. Iya. Satu SSB itu paling 3-4.
dari 400 siswa kita ini ya, baru ada 2 ya cewek ya. 0, sekian persen. Dan tidak menutup kemungkinan di Bekasi bisa jadi bisa duluan Pak yang bisa nanti kumpulin 11 pemain. Bisa jadi. Karena selama ini tidak ada orang yang membuka Untuk cewek ya. untuk cewek nggak ada, untuk cewek nggak ada. Karena mungkin dia pikir nggak mungkin bisa mix sama laki-laki. Karena ya itu yang saya bilang, kenapa saya senang di sini Pak di TISA, saya support TISA. Konsep pemikiran Pak. Kadang orang itu hanya berpikir tentang juara Pak. Mereka tidak berpikir tentang prosesnya. Di saat lama saya sudah lihat di sini, oh ternyata sama Pak. Sudut pandang saya sama apa manajemen di sini dan pelatih sama. Kita mainnya itu berproses dulu, jangan langsung lihat hasil dulu. Kalau kita lihat hasil, kita bisa rekrut Pak. Kemarin Pak, kalau seandainya apa dan Ramil Cup ya. Iya. Seandainya yang juara kemarin itu Pak, saya kan sempat habis kompetisi kemarin saya kumpulkan yang bagus-bagus. Seandainya itu kumpulan jadi satu Pak, kita akan kuasai Bekasi Pak. Itu bagus semua kemarin Pak. 1 bulan aja kasih latihan, pasti mereka yang kuasai di sini. Tapi kan kita main nggak kayak gitu, udah kita coba ini ambil. Terus gimana adik-adik yang sudah kita bentuk yang dari awal itu untuk proses kan? Nah, itu yang saya bilang untuk memberi pemahaman juga ke orang tua. Makanya di sini saya bilang saya tidak pernah lihat akademi. Saya orang Samarinda dan saya lama di Bali juga. Saya tidak pernah lihat keakraban yang seperti ini. Saya bilang orang tua ke manajemen ke orang tua ke pelatih, begitu juga sebaliknya membawa jadi satu. Saya bilang, wah ini luar biasa, ini spirit yang luar biasa. Saya bilang Itu terjadi baru di sini. kalau saya Pak, Iya kan? kalau saya pribadi saya baru lihatnya di sini. Baru lihat di sini. Selama ini orang tua cuma datang antar anaknya pulang. Nggak ada yang membawa sama orang tua lain, bahkan hidup mereka itu individual aja Pak. Datang anak lihat, duduk minum kopi atau anak selesai jemput pulang, nggak ada ngobrol sana sini. Orang tua di sini ngobrol satu dengan yang lain. Saya bilang luar biasa, saya bilang di TISA ini, saya bilang muncul hal-hal kayak gini itu kan luar biasa Pak. Jadi itu Interaksi sosial jadi jalan. Dan terutama level anak yang saya bilang tadi bahwa karakter building ini kita tanamkan secara bertahap. Pertama masalah berpikir sektoral anak. Kalau udah mulai dia misalnya Muslim, saya Muslim. Dia misalnya orang Betawi, dia Betawi. Orang Makassar. Jadi itu yang coba kita bahwa kita ini equal dan kita harus memelihara spirit nasionalisme pasti, dan mengarah ke sana artinya kita kompromi, belajar berkompromi dan saling respect satu sama lain. Itu salah satu tujuan beriringan dengan membuat mereka jadi pemain bola. Karena kita bisa mencetak pemain yang hebat tapi punya karakter brutal, untuk apa juga? Tidak lama juga umur pemain bola seperti itu. Jadi dia punya karakter yang kuat dan dia punya skill bola itu yang mimpi kita lah. Ya makanya untuk kedepannya mudah-mudahan karena ini udah dibimbing dari awal Pak ya, dari sedini mungkin ya, mudah-mudahan namanya generasi anak muda kan bakat-bakatnya dia kan kalau udah disalurkan wah udah positif ini kan gitu. Iya benar. Kan gitu Mas ya. Benar Pak. Mudah-mudahan ngikutin kayak Mas kita aja ke depannya. Amin. Bisa menjadi pemain nasional kan gitu. Syukur-syukur bisa lebih lagi kan gitu. Di samping menjadi kebanggaan orang tua juga daerah, ngangkat daerah juga Mas. Daerah. Iya kan? Daerah dan akhirnya ya kita di sini juga terangkat gitu. Iya. Oh itu udah pasti. Tanpa kita minta ya. Udah itu otomatis karena dia otomatis. udah membimbingnya di sini kan gitu. Itu udah otomatis itu. Di kemarin ada teman saya dari Jerman juga, dia tanya saya, Mus katanya kok bina sekolah bola. Saya bilang iya, saya butuh bantuan kalian, saya bilang. Nanti dia balik Jerman, dia akan coba linkkan ke SCF Freiburg FC. Jadi saya bilang kami butuh bantuan Anda gitu kan, kami butuh link itu untuk anak-anak kami. Jadi mudah-mudahan bisa kerjasama itu berjalan. Iya.
Jadi misalnya contohnya di Afrika itu kayak siapa pemain Senegal ini, Sadio Mane. Sadio Mane ini kan akademi kayak gitu. Terus akademinya ada kerjasama dengan akademi di Prancis. Dilakukanlah open selection ke Senegal. Terpilihlah dia masuk ke akademi di Prancis. Dari sana dia mulai karir. Jadilah Sadio Mane hari ini. Menghasilkan banyak duit dan kembali membangun daerah. Iya. Luar biasa. Bangun daerahnya di sana. Bikin sekolah, rumah sakit. Ya. Dan hal begitu bisa terjadi. Mudah-mudahan generasi muda kita bisa begitu nantinya. Betul. Kan gitu Pak ya. Kita lagi menanamkan artinya common spirit ya, kebersamaan. Karena kalau kita berpikir terhadap diri kita aja ya, mungkin saya Pak Permadi udah nggak ada di sini gitu kan. Kita fokus Pak Narto, Bang Wergi. Jadi karena kesadaran kolektif itu hanya kita bisa dengan piece daripada kontribusi itu walaupun kecil tapi menjadi satu kesatuan yang unik menurut saya. Bang Wergi tadi ada keunikan itu. Karena social movement yang istilahnya punya spirit yang sangat membantu anak-anak terjadi seperti itu. Ya. Dan energi positif insya Allah akan selalu datang. Bapak datang di lapangan kisah ini hal luar biasa gitu kan. Yang mestinya saya harus ke Koramil gitu kan. Cukup saya kesini Pak. Insya Allah saya harus soal ke sana. Biar tahu lokasinya juga kan gitu Pak. Insya Allah saya soal ke sana. Berlanjut itu Pak. Kebetulan di sini Pak, teman saya itu tentara juga Pak, pemain. Ini dia biasa bantu ngelatih di sini juga. Ada ya? Ada Pak. Sriwijaya. Mantan pemain Sriwijaya, Ferry Siswanto. Liftingnya Manganan. Oh, Anan. Manganan yang itu pemain yang- volley yang- itu Pak. Yang Oh. cewek jadi cowok. Ah, Masuknya bareng sama dia, beliau. Jalur prestasi. Tapi masih Jalur aktif Mas ya? masih Pak. Masih aktif. Kebetulan dia masih kemarin main lagi. Dia mungkin ya kurang lebih sama kayak saya juga. 2 bulan lagi sudah selesai dia. Habis itu kita cari klub lagi. Makanya saya bilang datang di sini lah saya bilang. Dan dia berapa kali bantu adik-adik juga. Kasih program latihan. Saya bilang. Saya juga baru tahu kalau dia tentara Pak. Saya baru tahu selama ini saya komunikasi sama dia biasa aja gitu. Pas sudah tahu lama, Bang lagi nggak tahu Fer kalau kamu tentara ya. Ternyata kemarin pas piala apa kemarin itu Pangdam atau apa kemarin yang mana hati juara itu, nah dia ditunjuk Pangdam sebagai panitia di situ. Makanya dia dan di sini saya juga senangnya lihat di sini peduli Pak sama sama lapangan. Tempat lain-lain di Bekasi sini Pak hampir nggak ada punya rumput Pak. Hampir nggak ada rumputnya Pak. Semua lapangan di Bekasi hampir nggak ada rumputnya hijau Pak. Kecuali sintetis. Yang lainnya sudah kami di rorotan aja Pak. Saya lihat di stadion apa itu Pak? Robadak. Udah tanah semua. Pak debunya segini Pak tempatnya Pak. Plus batu kerikil. Ya udah main udah nggak enak gitu kan? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Pasti nggak nyaman Pak. Dan buat kesehatan sangat tak bagus. Karena kompetisinya dibuat dari jam 8 pagi sampai sore Pak. Dan tidak disiram. Jadi kan hal-hal begitu kan yang harus diperhatikan juga. Bukan tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah event, bukan. Anak-anak dipikirkan juga. Ya iyalah. Tempatnya anak-anak berteduh di mana. Itu yang saya bilang ini yang harus dipikirkan. Kalau bisa ini jadi apa ya, barometer Pak ya. Biar tim-tim lain itu terbuka. Kalau kita mau bikin satu event itu, nah kayak yang di TISA yang akan lakukan ini, jadi semuanya serba dibilang profesional enggak, tapi ya menuju ke semi pro. Semuanya transparan, aturan-aturannya, semuanya, administrasinya itu saya bilang Pak. Tim lain Pak, bahkan saya lihat administrasinya daftar pemainnya dia aja nggak punya Pak. Saya bilang wah ini kan kacau ini, saya bilang nggak boleh. Justru di situ saya bilang chance orang untuk dalam tanda kutip bermain-main sangat bahaya Pak. Artinya dia hanya mengejar gelar juara, saya bilang ini harus dibenerin saya bilang. Dan
bisa jadi Tisa akan jadi itu semua, pemula yang memulai itu semua, saya bilang. Tentunya untuk ngejar gelar juara kan nggak semudah apa yang kita bayangkan, kan harus melalui proses kan gitu ya. Dan Satu lagi Pak, ya, satu lagi dengan cara pencurian umur. nah pencurian Gitu. Satu lagi Pak, ya, satu lagi dengan cara pencurian umur. nah pencurian Gitu. Gitu. Jadi contoh nih usia 10 dilawanin sama usia 12, ya kan, mau nggak mau dari segi kekuatan otot juga lebih kuat yang 11. Nah ini akan merugikan yang usia 10. Nah ini dia dengan caranya dia datanya dirubah semua, dirubah kakak semuanya, ibaratnya entah dia pakai datanya orang lain, entah pakai datanya adiknya kan gitu. Jadi pencurian umur itu yang merugikan. Sebenarnya yang masih terjadi itu pencurian umur. dan kami memilih yang pertama dengan proses. Ya itu tadi. Ini akan ada waktunya juara. Anak-anak ini ditempa, gagal ditempa lagi. Ya, ya makanya melalui proses ini yang Betul. Proses. proses ya berlanjut kan, bertahap dan berlanjut kan Berlanjut. setelah terus menerus kan gitu Pak. Betul. Harus sustain, Pak. Berkelanjutan. Karena tanpa itu ya artinya apa yang kita kerjakan itu hanya kembali ke nol lagi gitu. Iya. Jadi harus ada sustainability. Dan istilahnya kita gotong royong harus. Tidak ada one man show, karena one man show seberapa kuat. Saya bilang sama orang tua, kalaupun ada orang tua yang punya duit 5M, saya bilang belum tentu bisa menggerakkan sosial orang gitu. Mungkin bisa bertahan 2 bulan 5M, tapi tidak bisa bertahan 5-4 tahun, karena hanya fokusnya di materi, tidak satu gerakan sosial. Ini kepedulian semua secara kolektif. Dan itu yang luar biasa, artinya energi gerakan sosial itu luar biasa. Dan tidak ada yang bisa mau value berapa nilai itu. Siapa yang bisa bayar Nggak bisa diukur itu Pak. Siapa yang bisa bayar? Nggak bisa diukur Pak. Permadi. Iya kan? Nggak bisa. Iya nggak bisa diukur. Uncountable, Pak. Itu gerakan sosial, panggilan jiwa orang. Iya. Anda bisa bayar jiwa, panggilan jiwa orang, nggak ada yang bisa bayar. Susah itu Pak. Susah. Dia bisa bilang panggilan jiwa saya 5M, bisa. Bisa. Karena panggilan jiwa. Dari panggilan jiwa dia secara sadar kan. Sadar. Nah, nggak ada embel-embel, nggak ada. Nggak ikhlas kan gitu kan. Ikhlas. Heeh. Dan alhamdulillah itu yang kita tumbuh ya, artinya secara bertahap dan kolektif. Makanya kalau Bang Lerdi tadi mengatakan keunikannya di situ, itu yang alhamdulillah artinya energi positif ini menjadi simpul-simpul energi positif yang saling berkaitan dengan profesi beda-beda. Profesi beda-beda semua. Dia Iya. beliau berdua dari TNI, Bang Lerdi dari profesional bola. Ya kebetulan saya pedagang, Pak. Iya. Jadi saya kebetulan misalnya Sabtu Minggu bisa di sini. Ada teman dari bank, ada juga dari insurans, macam-macam. Jadi luar biasa. Jadi kita ada yang butuh bantuan sektor perbankan, oh ada kita. Saling melengkapi. Dan intinya adalah tidak ada kata kita berhenti belajar. Kita harus belajar dan mendengar. Belajar dan juga mendengar. Ya, siapapun yang memberikan matematika. Oke. Mas. Monggo. Ayo Bang Ren. Kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Oktober ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kita berjalan lancar, sukses dan aman ya. Saya kira itu saja perlu sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Lagi. Siap.